Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Setelah di segmen 1 tadi Kiai Haji Asrarun Niam menjelaskan tentang makna mudik dan silaturahim. Di segmen kedua ini Kiai Haji Abah Rodbah akan memperdalam lagi, akan menjelaskan tentang tema besar kita makna mudik dan silaturahim, yaitu membangun persaudaraan di hari nan fitri. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa asliqu baina akhawaykum al-ayah. Shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qala fi ba'di hadisihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kiai Haji Asrarun Niam yang baru saja kita dengarkan bagaimana hakikat atau arti mudik yang sesungguhnya. Hadir juga Gus Aam di sini, zuriyah daripada NU. Kemudian ada Kiai Haji Badrun Bakri, ada Kiai Haji Majid Bakri. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Menjelang hari Idul Fitri, di pasar-pasar rame, betul? Di mal-mal rame, betul? Dan tidak kalah ramenya di stasiun juga rame. Di terminal rame, di pelabuhan rame, bahkan di airport rame. Tiket-tiket terjual habis. Bahkan ada yang siap membeli 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Kira-kira Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang kumpul di terminal, yang kumpul di airport, yang kumpul di pelabuhan, dan mereka yang menghabiskan tiket bahkan siap membeli 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat, kira-kira untuk apa? Untuk apa kira-kira? Untuk mudik. Dan ini tidak ditemukan di negara-negara yang lain. Hanya ditemukan di Asia Tenggara saja, khususnya di negara Indonesia. Kayaknya kalau tidak mudik tidak lebaran, begitu. Oleh karenanya hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, saya ingin mempertegas apa sesungguhnya hakikat mudik itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika usai melaksanakan khutbah Idul Fitri, maka tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam turun dan seraya memohon kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengaminkan doanya. Maka kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, baik saya aminkan. Maka malaikat Jibril alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
yang doanya, ya Allah, jangan engkau terima puasanya. Dan jangan engkau terima ibadah-ibadah lainnya di tahun ini. Mereka yang durhaka terhadap ibu dan bapaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sudah sepakat untuk mengaminkan, amin kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak sampai di situ, malaikat Jibril alaihissalam berdoa yang kedua kali. Ya Allah, jangan engkau terima puasanya dan ibadah-ibadah lainnya di tahun ini. Mereka seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Punya suami enggak, Bu? Pulang dari sini, kalau pulang dari sini, kalau merasa punya suami, ingin puasanya dan ibadah kita di siang hari puasa, di malam hari bertarawih, kemudian bertadarus, berinfak, bersodakoh, dan pahala di bulan Ramadan ini setiap wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Setiap amalan sunnah dibalas dengan amalan wajib. Setiap malam Allah turunkan malaikat untuk menyeru, siapa di antara kalian yang meminta, tidak ada permintaan dikabulkan. Siapa di antara kalian yang mau bertobat karena punya dosa besar, tidak ada tobat kecuali diterima. Siapa di antara kalian yang meminta diampunkan dosanya selama dia hidup memiliki dosa, sampai membumbung sampai langit ketujuh, tidak ada dosa kecuali diampunkan. Ini luar biasa. Tapi itu semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala seorang istri punya dosa kepada suaminya. Ibu, pulang dari sini tarik tangan suami, kemudian cium tangannya, mohon ampun kepada suaminya. Ayah, papa, papi, bapak, mohon maaf kalau selama ini saya belum menjadi istri yang solehah, istri yang baik. Kalau perlu teteskan air mata, ingat ketika ngambil uang di dompetnya tidak bilang. Betul? Betul. Kemudian teteskan air mata biar betul-betul minta ampun, minta maaf kepada suami, betul-betul diterima oleh suami kita. Insya Allah ibu, kerudungnya diberikan tambahan nanti. Bajunya diberikan tambahan. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang ketiga. Malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, jangan engkau terima puasanya dan ibadah-ibadah lainnya di tahun ini. Mereka yang tidak saling memaafkan di antara mereka. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya maka mudik menjadi memiliki arti yang sangat dalam. Sehingga di bulan puasa ada yang disebut dengan open house. Padahal apabila di rumah-rumah mewah, itu sama sekali kita tidak mengenal dengan tetangga kita. Siapa sesungguhnya mereka. Akan tetapi karena ada suasana Idul Fitri, ada suasana silaturahmi, ada suasana persaudaraan, sehingga lewat mudik terbangun silaturahmi dan terbangun persaudaraan. Rumah-rumah pun terbuka, para pejabat buka rumahnya, bahkan istana negara dibuka sehingga pemerintah pun kepala negara berdiri di situ tanpa pandang bulu siapa saja. Di hari Idul Fitri mereka melakukan silaturahmi dalam membangun persaudaraan. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 14,5 abad yang silam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi
ma yuhibbu li nafsih. Tidak dikatakan beriman seseorang di antara kalian ketika kita tidak mencintai saudara kita sama ada mencintai diri kita. Mudah-mudahan di tahun puasa tahun ini Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita untuk membangun silaturahmi dan membangun persaudaraan di antara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairul jaza. Kiai Haji Abah Raud telah memaparkan betapa kita dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk saling menjalin tali silaturahim dan juga saling memaafkan. Nah pemirsa, di segmen berikut, segmen 3, 4 dan juga 5 kita akan perdalam materi ini dengan sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.